tanpa terasa kita sudah berada di tahun baru. Itu artinya bahwa kita semakin bertambah usia kita dan semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Seorang mukmin yang cerdik pandai adalah mereka yang menjadikan hari kemarin sebagai pengalaman yang berharga. Hari ini adalah kenyataan yang harus kita laksanakan apa yang terbaik untuk diri kita, dan hari esok adalah tumpuan harapan. Akankah kita menjadi seorang pemenang atau kita justru menjadi seorang pecundang? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika bertambah usia, berjalannya waktu, kita mengenang dan memahami kembali serta merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal 'asr, dan demi masa. Sebagian ulama tafsir mengatakan dan demi waktu salat asar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam beberapa ayatnya sumpah-sumpahnya tentang waktu. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Wad duha, dan demi waktu duha. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika sudah mulai menampakkan dirinya. Wal asr, dan demi waktu asar. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika sudah menyelimuti. Ini artinya begitu pentingnya kita memanfaatkan waktu, karena waktu akan terus berjalan, tidak akan pernah kembali. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, ada dua kenikmatan yang kita sering melalaikannya, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan kesempatan waktu yang luang. Karenanya kemudian sahabat Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa khudh min sihhatika limaradika, wa min hayatika limautika." Jika datang kesempatan untuk melakukan kebaikan di masa, di waktu malam hari, maka jangan pernah tunda untuk esok hari. Jika ada kesempatan di pagi hari untuk melaksanakan ibadah dan kebaikan, maka jangan tunda untuk datangnya malam hari. Ambillah kesempatan di masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ambillah kesempatan di waktu hidupmu sebelum datang waktu ketika kamu meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal insana lafi husr." Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu artinya banyak di antara kita manusia yang lalai, disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan menumpuk-numpuk harta, disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi semata, lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian mereka dikatakan merugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh, serta mereka yang selalu saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang bahagia kelak di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 faktor agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena nikmat iman adalah sebaik-baik nikmat. Man u'tiyad dunya wa lam yu'tal iman faka'annahu lam yu'ta syai'a, wa man u'tiyal iman wa lam yu'tad dunya faka'annahu ma muni'a syai'a. Jika seseorang hanya diberikan kenikmatan duniawi semata tanpa diberikan kenikmatan iman, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, jika seorang diberikan kenikmatan iman, seandainya di dunia tidak mendapatkan kenikmatan duniawi, maka dia sungguh sudah mendapatkan segalanya. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Karenanya kemudian kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada serupaan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak menyerupai segala sesuatu, dan dia maha melihat lagi maha mendengar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah pondasi di dalam amal soleh kita. Tanpa dasar iman, ibadah kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat bahwa dia adalah orang yang beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan disia-siakan sedikit pun dari amal solehnya. Karenanya nikmat iman begitu luar biasa, nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karenanya kemudian kita wajib untuk menjaga nikmat iman ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung adalah beramal soleh. Amal soleh begitu banyak sekali. Salat adalah amal soleh, puasa adalah amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal soleh, bersedekah adalah amal soleh. Begitu banyak amal soleh yang ada di antara kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Karenanya dahulukan yang wajib, dahulukan yang terpenting daripada yang penting, agar kita bisa memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga agar kita termasuk orang-orang yang beruntung adalah watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kita sesama muslim bagaikan saudara, kita sesama muslim bagaikan satu bangunan, kita sesama muslim bagaikan satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Kita lihat ketika kita bercermin, berdiri di depan cermin, maka cermin akan menunjukkan apa yang ada pada diri kita. Jika kita dalam keadaan rapi, maka cermin menunjukkan kerapian kita. Jika kita tidak dalam keadaan rapi, maka cermin pun menunjukkan bahwa diri kita tidak rapi. Seorang mukmin hendaklah saling menasihati dengan mukmin yang lainnya. Jika saudaranya dalam keadaan yang baik, dalam perbuatan yang baik, maka kita dukung mereka dalam kebaikan. Jika saudaranya tidak dalam keadaan baik,
maka kita nasihati mereka agar mereka masuk dalam orang-orang yang baik. Dan yang terakhir adalah watawasau bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Karena hidup tidak senantiasa dalam keadaan bahagia. Hidup tidak senantiasa seperti apa yang kita inginkan. Kadang kita mendapatkan ujian, kadang kita mendapatkan kenikmatan. Kapan datangnya ujian, kapan datangnya kenikmatan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dzalika illa li mu'min. In asabahu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang ada di dalamnya, yang ada padanya baik, dan tidak ada kecuali bagi seorang mukmin, mukmin yang soleh. Jika dia mendapatkan kenikmatan kemudian dia bersyukur, syukurnya adalah kebaikan bagi dia. Dan jika dia mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, sabarnya pun juga adalah kebaikan bagi dia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 syarat agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jika kemudian kita mengamalkan ini semuanya, maka kata Imam Syafi'i, cukup bagi kita untuk merenungkan 3 ayat dari surat Al-Asr ini. Beriman kepada Allah, beramal soleh, mengajarkan orang-orang yang tidak tahu tentang amal soleh untuk beramal soleh, sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu tentang amal soleh. Dengan demikian kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sadar dengan kesempatan yang begitu sedikit yang Allah berikan kepada kita di dunia sebelum kita disadarkan oleh ajal kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa beriman, mendapatkan taufiknya untuk senantiasa melakukan amal soleh, dan kemudian kita termasuk orang-orang yang menjaga keimanan dan amal soleh kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin.